Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Insyaallah Berfaedah Tutor of Math. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nilai mutlak seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Pertama masalah definisi, sifat-sifat, dan mungkin nanti akan ada contoh soal ya seperti itu. Oke, pertama langsung saja di sini masalah definisi. Nah, mungkin bisa dilihat di sini adalah definisi dari nilai mutlak ya. Jadi di sini adalah definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu apa? Biasanya disimbolkan seperti ini ya. Ini bacanya adalah nilai mutlak X. Seperti ini. Nah, nilai mutlak X itu apa definisinya? Dia merupakan suatu fungsi sepotong-sepotong di mana nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya bernilai lebih dari sama dengan 0. Sedangkan dia bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Seperti itu. Nah, mungkin bisa kita berikan contoh ya. Di sini saya punya nilai mutlak dari 7. Itu pasti dia sama dengan 7. Sebab apa? 7 itu dia kurang dari apa? 7 itu dia lebih dari sama dengan 0 kan ya? Seperti itu. Kemudian misalkan nilai mutlak dari negatif 2. Nah, nilai mutlak negatif 2 itu sama aja kayak negatif kali negatif 2 sama dengan 2. Kenapa seperti ini? Karena di sini negatif 2 itu adalah kurang dari 0. Makanya dia seperti ini. Negatif dikali negatif 2. Dia menggunakan ini ya. Seperti itu. Kalau X-nya dia kurang dari 0. Oke. Sebagai contoh, misalkan ini contoh soalnya ya. Contoh soal. Misalkan disuruh mencari nilai X yang memenuhi 7X min 4 sama dengan 2. Nilai mutlak dari 7X min 4 sama dengan 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Kita kembalikan ke definisi dari nilai mutlak. Seperti itu. Jadi di sini kita tahu bahwa nilai mutlak X, sini ya, nilai mutlak X itu adalah bernilai X jika X-nya bernilai lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berarti dengan menggunakan definisi tersebut, kita bisa mengubah bentuk dari nilai mutlak 7X min 4 itu menjadi 7X min 4 jika 7X min 4 lebih dari sama dengan 0. Ini kita tahu bahwa pasti nilai X-nya lebih dari 4/7 ya. Seperti ini. Kemudian dia bernilai min 7X min 4 jika 7X min 4 dia kurang dari 0. Berarti ini X-nya adalah kurang dari 4/7. Seperti itu. Nah, sehingga untuk penentuan nilai X dari nilai dari nilai mutlak 7X min 4 itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia bernilai 7X min 4 jika X-nya berada di lebih besar 4/7 dan dia bernilai min 7X per 4 jika X-nya berada di X kurang dari 4/7.
Sehingga kita bagi kasus. Kasus pertama untuk X-nya lebih dari 4/7. Artinya, soal dari nilai mutlak 7x-4 sama dengan 2, itu bisa kita ubah menjadi 7x min 4 sama dengan 2. Sebab di sini kita berlakukan untuk nilai X yang lebih dari sama dengan 4/7. Sehingga di sini kita peroleh bahwa 7x sama dengan 7x di 7x sama dengan 4 ditambah 2 ya. 4-nya masing-masing ruas kita tambahkan 4, ini sama dengan 6. Berarti X-nya didapat 6/7. Sekarang, apakah untuk X sama dengan 6/7 itu berada di syarat ini? Atau dengan kata lain, apakah 6/7 itu dia lebih dari 4/7? Jawabannya iya. Nah, berarti untuk X sama dengan 6/7, ini adalah penyelesaian. Salah satu penyelesaiannya ya. Ini penyelesaian. Atau solusinya ya. Atau solusi. Nah, sekarang untuk kasus 2. Untuk kasus 2, itu untuk X yang kurang dari 4/7. Nah, berarti karena X-nya berada di X yang kurang 4/7, berarti soal yang awalnya 7X kurang dari 7X min 4 nilai mutlak sama dengan 2, ini menjadi negatif dari 7X min 4 sama dengan 2. Atau dengan kata lain, masing-masing ruas kita kalikan negatif 1, berarti ini 7X min 4 sama dengan negatif 2. Masing-masing ruas kita tambahkan 4, berarti 7X sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2/7. Seperti itu. Nah, sekarang kita uji apakah untuk nilai X yang 2/7 itu memenuhi syarat ini. Atau bahasa lainnya adalah apakah 2/7 itu merupakan kurang dari 4/7? Jawabannya iya. Berarti untuk ini juga merupakan solusi dari persamaan. Ini juga solusi. Solusi. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6/7 sama 2/7. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan nilai mutlak itu kita harus paham dulu apa definisi dari nilai mutlak seperti itu tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bentuk lain dari nilai mutlak. Teorema yang menunjukkan bentuk lain dari nilai mutlak ya. Jadi di sini selain kita menggunakan definisi, kita bisa menggunakan teorema dari bentuk lain nilai mutlak ya. Yaitu apa? Nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Seperti itu. Dimana di sini X-nya merupakan suatu bilangan
real. Nah, ini kita juga bisa menggunakan bentuk ini, salah satu solusi untuk mengerjakan soal dari nilai mutlak. Berarti kita coba menyelesaikan soal yang tadi ya, menggunakan teorema ini. Tadi kan disuruh mencari solusi dari persamaan 7x min 4 sama dengan 2. Nah, jika kita menggunakan teorema ini, berarti soal kita bisa ubah menjadi akar, atau kita bisa tuliskan jadi akar dari 7x min 4 kuadrat sama dengan 2. Seperti itu. Nah, masing-masing ruas kita kuadratkan ya. Berarti ini jadi 7x min 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba pindah, atau kita coba masing-masing ruas kita kurangi dengan 2 pangkat 2. Berarti ini 7x min 4 kuadrat kurang dari 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita di sini coba memanfaatkan bentuk aljabar ya, yaitu kalau misalkan saya punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu sama halnya seperti A ditambah B dikali A dikurangi B. Kita coba memanfaatkan bentuk ini. Jadi, dengan menggunakan bentuk ini, berarti ini kita bisa tuliskan menjadi 7x dikurangi 4 ditambah 2 dikali 7x min 4 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita peroleh 7x min 2 dikali 7x min 6 sama dengan 0. Sehingga solusi dari persamaan ini adalah x sama dengan 2/7 atau x-nya itu adalah 6/7. Hasilnya sama dengan ketika kita mengerjakan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, seperti itu. Jadi, ada beberapa cara atau beberapa alternatif untuk mengerjakan suatu persamaan nilai mutlak. Kita bisa menggunakan definisi langsung, atau bisa menggunakan teorema yang menunjukkan bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Seperti itu ya. Nah, lebih baik cara yang mana? Saya serahkan ke teman-teman mana yang lebih mudah. Tapi yang perlu di garis bawahi di sini adalah definisi yang sudah dipelajari itu benar-benar dipahami. Karena apapun soal tentang nilai mutlak itu bisa diselesaikan jika kita memahami definisi dari nilai mutlak tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin sebagai tambahan kita mempunyai sifat-sifat lain ya dari nilai mutlak. Ini sifat-sifat dari nilai mutlak. Pertama, di sini pasti nilai mutlak, suatu nilai mutlak itu pasti nilainya lebih dari sama dengan 0 ya. Ini sudah jelas berdasarkan definisi juga. Di sini P-nya elemen real. Kemudian nilai mutlak dari negatif P, atau gini aja. Nilai mutlak dari misalkan saja saya punya P kali Q, itu sama halnya seperti nilai mutlak P dikali nilai mutlak Q secara satu persatu ya. Untuk di sini P-nya Q elemen real. Kemudian
3, nilai mutlak P per Q itu sama atau nilai mutlak dari P per Q itu sama aja seperti nilai mutlak P dibagi nilai mutlak Q. Di sini P-nya Q elemen real, tapi Q-nya tidak boleh 0 ya. Karena di sini dia bentuknya pecahan. Terus sifat yang keempat, nilai mutlak dari P tambah Q itu pasti kurang dari sama dengan nilai mutlak P ditambah nilai mutlak Q. Nah, ini mungkin bakal sering kalian jumpai, terutama yang belajar lebih lanjut di tentang matematika ya. Ini namanya pertidaksamaan segitiga. Nah, sini P dan Q-nya elemen real. Oke, sampai di sini dulu video kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.